Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman di sini semua sehat-sehat ya. By the way, salam kenal. Aku Fania dan hari ini aku nggak sendirian nih, karena ada teman aku. Halo teman-teman, kenalin aku Salwa yang di sini juga akan menemani kalian selama basement hari ini berlangsung. Nah, teman-teman di sini kira-kira tahu nggak nih, basement itu apa? Kayaknya teman-teman di sini juga udah pada tahu ya, Van. Tapi boleh aku jelasin lagi mengenai basement. Jadi, basement itu merupakan salah satu program kerja dari divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Benar banget, Wak. Buat hari ini tuh ada basement akuntansi keuangan 2 dengan pengajar Rio dan Vidi dan juga manajemen keuangan 2 dengan pengajar Kak Cynthia dan Kak Michelle. Terima kasih untuk Rio, Vidi, Kasintia, dan Kak Michelle yang udah bersedia buat ngajarin teman-teman di sini di basement. Tapi sebelum kita mulai, aku akan membacakan dulu peraturannya ya. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, di bawah kendali alkohol, ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Makasih banyak Salwa buat udah bacain peraturan buat teman-teman di sini. Lalu teman-teman nanti juga ada pembagian breakout room, yaitu breakout room 1 untuk akuntansi keuangan 2 dan breakout room 2 untuk manajemen keuangan 2. Oke, teman-teman boleh diperhatiin untuk pembagian breakout room-nya ya. Karena sekarang kita udah mau ke breakout room, sebelum itu kita foto-foto dulu kali ya. Benar banget. Teman-teman di sini boleh langsung on cam dulu, kita foto-foto dulu sebelum nanti kita pindah ke breakout room. Oke, aku mulai aja kali ya. Eh, di sini ada 2 slide. Aku mulai dari slide pertama dulu ya, Wak. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk para pengajar dan peserta boleh langsung join sesuai breakout room-nya ya. Sampai berjumpa di breakout room, teman-teman. Oke, halo semuanya. Selamat datang di breakout room 1 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan pengajar Rio dan juga Vidi. Nah, Rio dan Vidi ini merupakan pengajar dari angkatan 2020. Aku sapa dulu kali ya buat pengajarnya. Halo Vidi dan Rio, gimana nih kabarnya? Halo, baik kabarnya. Halo semua, baik dong. Oke, makasih buat Rio dan Vidi yang udah bersedia nih buat ngajarin teman-teman di sini. Oke, sebelum aku mulai, aku mau ngingetin lagi buat peraturan yang tadi udah dibacain di main room. Jadi perhatian ya buat teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman di sini yang belum dapat modul, untuk hari ini jangan khawatir, karena panitia bakal ngirimin lagi di chat. Jadi teman-teman boleh cek juga buat modulnya, siapa tahu bisa bantu teman-teman untuk lebih mahamin materinya. Dan nanti saat sesi Q&A, teman-teman boleh langsung aja raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mulai aja pembelajarannya. Untuk Vidi dan Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin aku mulai lebih dulu ya. Oh iya, pertama-tama mohon maaf banget, aku nggak bisa lagi ngaktifin kamera soalnya dari tadi ada sedikit kendala koneksi teman-teman. Oke, mungkin langsung bisa di-share screen aja buat modulnya. Oke, jadi buat bahan UTS tuh kalian bakal ada dari chapter 10, chapter 11, chapter 12, sama chapter 13. Nah, buat chapter 10 itu teman-teman bakal
di ujian kan tentang current liabilities, atau ya secara singkat dari kata current itu dia tuh berarti utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu apa? Utang jangka pendek itu utang yang bakal dibayarin dalam kira-kira 1 tahun ke depan atau selama satu periode atau siklus akuntansi. Kemudian buat non-current liability, yaitu chapter 11, itu teman-teman bakal belajar juga tentang ya kayak utang jangka panjang gitu lah, lawan dari si current liabilities ini. Jadi dia bakal dibayar ya kurang lebih ya lebih dari satu periode atau 1 tahun gitu. Lalu teman-teman bakal belajar tentang ya corporation. Jadi di situ sih sebenarnya lebih ke saham ya, gimana kayak perusahaan itu kayak ngeluarin saham, entah itu ordinary share. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu kayak misalnya ordinary share itu kayak lebih ke saham biasa. Terus ada juga yang saham preference, ada juga saham treasury. Terus ya nanti bakal dijelasin lebih detail lagi nanti gitu ya. Oke, terus di chapter 13 itu teman-teman bakal belajar tentang ya investment gitu. Jadi kalau misalnya ya dia sebenarnya jadi kayak lawannya si chapter 12 ini sih. Kalau chapter 12 kan kayak perusahaannya kan yang ngeluarin saham, nah ini kayak chapter 13 itu lebih kayak kita gitu yang beli gitu, yang kita yang membeli saham yang dikeluarin si perusahaannya. Begitu untuk outline kira-kira apa yang bakal dibahas sama kita, sama aku, sama Kak Vidi gitu. Oke, mungkin bisa di-scroll ke bawah ya buat chapter 10. Oke, current liabilities. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, current liabilities itu bakal dibayarin dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus periode akuntansi gitu. Siklus periode akuntansi itu kayak misalnya misalnya ada satu periode gitu, kayak misalnya satu periode itu si perusahaan ini kayak menilai SOFP mereka kayak tiap tahun gitu. Nah palingan ya teman-teman udah familiar lah ya yang mereka menilai ya ada SOFP tahun 2011, 2012. Nah itu maksudnya kayak satu periode akuntansi gitu. Tapi nggak selalu 1 tahun gitu, bisa ya 3 bulan, 6 bulan ya tergantung lah itu si perusahaannya. Tapi biasanya sih 3 bulan ya kalau misalnya kita ngelihat report-report yang ada tuh di perusahaan-perusahaan yang ada gitu di Indonesia. Nah ini ada beberapa contoh ya buat current liabilities. Ada not payable. Oke, mungkin kita bahas dulu not payable ya. Jadi sebenarnya not payable ini mungkin udah teman-teman udah belajar juga ya pas AK 1 kalau nggak salah itu. Aku ingat ada juga pas ya kita bahas not payable gitu. Ya dia bakal kebagi kurang lebih atas beberapa ya tipe journaling gitu. Journaling yang pertama itu of course pas kita minjem gitu. Ya misalnya Ibu Tuti mau minjam not payable kemana gitu sebesar 10 juta atau berapa juta. Kayak yang di sini nih. First Funan Bank lends 100.000 not payable gitu kan. Nah ini dia bunganya 12%. Terus ya oke. Nah jadi buat diminta buat jurnal. Nah pas minjem itu buat bunga ini kalian nggak usah pusingin, kalian lihat aja gitu nilai face value-nya gitu. Face value-nya tuh ya 100.000 kan tadi, ya udah tinggal langsung aja. Ini kurang di enter ya not payable-nya, jadi harusnya cash di debit, terus not payable-nya di credit gitu. Kalian ya teman-teman udah familiar lah ya yang kayak begini. Nah oke, lanjut yang ada bunga. Yang ada bunga sebenarnya juga udah belajar ya pas AK 1 kalau nggak salah ya. Jadi ya ini dia kan tadi bilang soal tuh diketahui si apa namanya si soal si bunga dari non payable ini 12%. Jadi ya udah gitu 100.000 kali 12%. Tapi ingat 12% itu bunga per tahun. Oke, bunga per tahun. Sedangkan di sini dia minta compute the interest for the fourth month ended December 31, 2020 gitu. Nah, berarti kan dia minta cuma dalam untuk 4 bulan kan. Jadi, karena dia itu meminta dalam untuk 4 bulan, berarti 4 per 12 gitu. Itu. Terus pas dilunasi ya, kalian biasanya kalau minjem sesuatu, pasti dibalikin sama pokok, terus sama bunganya kan. Nah, ya udah gitu. Kalau misalnya mau balikin 100.000, itu di debit, terus 4.000 di kredit, sama cash yang kalian keluarin gitu di kredit. Udah paham lah ya, misalnya kalau misalnya cash berkurang kan kalian balikin nih uangnya, cash berkurang, cash kan akun unshare.
Berarti ya dia kalaupun aset berkurang di kreditnya. Begitu. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanya? Masih aman lah ya. Oke, mungkin langsung cepet aja, soalnya ini kayaknya masih gampang deh. Oke, nah ini selanjutnya value added tax payable, atau biasanya kita tahu PPN gitu kalau in real life, atau ya PPN 10% gitulah. Nah kalau value tax value added tax payable ini tuh jadi contohnya kayak misalnya kita ada restoran gitu ya, ada restoran terus misalnya kita ngelakuin transaksi sebesar 1.000 gitu ya, 1.000 euro ya. Oke, terus misalnya ada PPN 10%, ya udah berarti sales revenue-nya 1.000, terus value added tax-nya 1.000 kali 10%. Nah, cash-nya itu dari jumlah yang kita dapat gitu kan, kayak orang mau bayar ke kita tuh ya based on penjualannya sama PPN-nya gitu. Jadi ya itulah kayak pemungutannya gitu. Gitu. Terus ada juga yang namanya sales tax. Ini sebenarnya agak sama aja sih kayak PPN ya. Ya dia harusnya sama aja sih kayak PPN. Jadi kayak kalian bisa lihat juga kayak assuming sales tax rate 6%. Jadi ya udah kayak kalau pajak-pajak itu intinya kalian kali pokoknya dulu gitu. Ya, misalnya ini pokok penjualannya kan berarti 800 kali 6% gitu. Berarti sales tax payable-nya 48 gitu. Oke. Nah, cuma ini kadang ada jebakan sih. Ada jebakan, soal jebakan di mana dia tuh si jumlah dia ngasih tahu jumlah cash yang dibayarin sama pajaknya gitu. Dia nggak ngasih tahu kayak dasar pemotongan pajaknya itu kayak gimana gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu gitu kayak kita ngejual berapa. Nah itu jebakannya. Ya kalau kalian mau menghafal ya boleh juga sih. Cuman logikanya seperti ini. Kalau misalnya jumlah yang dibayarkan itu udah termasuk pajak, itu harusnya pokok dikali ya 100% ditambah ya bunganya gitu. Jadi misalnya bunganya 6%, berarti terus pokoknya 8.000 gitu ya. Nah itu jadi 8.000 dikali 106% gitu. Paham nggak? Oke. Kalau bingung nanya ya, ya pokoknya gitu. Misalnya gitu ya. Kalau buat nyari tahu cash yang kita mau bayar, yang dibayarkan itu berapa. Jadi kayaknya 800 kali 106% itu logikanya. Nah, berarti kalau misalnya kita mau dibalik nih, mau dari, kan ini kayak dari jumlah pokoknya ke cash yang mau dibayarkan. Nah, ini mau dibalik nih kayak dari cash ke jumlah pokoknya gitu. Berarti gimana dong? Kebalikan dari kali apa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, mungkin langsung aja ya, biar cepet ya. Oke, kebalikan dari kali berarti bagi gitu. Jadi intinya kalau misalnya dikasih tahu jumlah cash yang dibayarkan ya udah gitu, kalian jumlah cash yang dibayarkan dibagi 100 tambah 100 tambah persenan bunganya gitu. 100% tambah persenan bunganya gitu. Intinya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, boleh di next ya. Oke, ini ada unearned revenue. Kayaknya teman-teman juga udah belajar juga lah ya. Ini buat di angka 1 unearned revenue. Intinya ya, misalnya eh, apa? Ini kita ngejual tiket gituan. Tiket 50 euro, ya 50 euro buat ya 1.000 tiket gitu. Nah, itu kan sebenarnya event kayak, oke, misalnya ada tiket konser Justin Bieber gitu lah ya. Nah, itu kan tiketnya udah dibeli, ya udah dibeli sama orang-orang gitu kan dari sekarang. Cuman jasanya, konsernya itu belum dilakukan gitu. Nah, itu di akuntansi kayak kita harus record juga gitu. Dia masuk sebagai cash, of course, tapi di spreadsheet kreditnya kan biasanya kalau jasa gitu kan service revenue-nya atau tiket revenue kan. Nah, tapi ini kan belum di-perform gitu, kayak tiket si Justin Bieber-nya belum di-perform gitu lah. Si Justin-nya belum perform gitu, JB-nya belum perform, jadi kayak masuk ke unearned tiket revenue gitu. Oke, nanti kalau misalnya misalnya si JB ini udah perform gitu lah ya, udah perform, barulah kita bisa report
Kalau misalnya dia udah perform, baru si unearned revenue-nya kan dia akun utang kan. Kalau akun utang atau akun liability, kalian tahu kan ya, kayak A sama dengan L plus E gitu kan, yang aset sama dengan liability plus equity. Nah, kalau akun liability berkurang, maka dia masuk ke sisi debit gitu. Jadi unearned revenue di debit, ticket revenue di credit gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, masih aman lah ya. Semoga masih aman. Oke, lanjut ya. Selanjutnya buat current maturities of long-term debt. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu bikin jurnal penyesuaian, cuma ya kita tetap harus bikin pencatatan gitu. Jadi misalnya ada long-term debt yang sebenarnya dia udah masuk ke current liabilities gitu dalam ya dalam satu periode gitu. Itu sebenarnya cuma perlu dicatat aja gitu. Misalnya ini Windy Construction is 5-year interest bearing 25.000 notes on January 1 gitu. This note specified at January 1 starting with January 1 itu Wendy should pay 5.000 on the note. Ya when the company prepares financial ini ya berarti si current liability-nya itu cuma masuk yang apa kan yang udah mau dibayar tahun ini kan itu 5.000 ya. Oke, berarti sisanya kemana? Sisanya ya tetap di long term aja. Ya, ini nggak perlu bikin jurnal penyesuaian sih. Jadi harusnya aman lah ya. Lalu, nah ini yang agak concern nih, itu adalah provision. Provision itu kayak misalnya sesuatu yang berpotensi bakal kita keluarin di ya masa akan datang gitu. Jadi contohnya tuh kayak warranty gitu ya. Langsung ke contoh soal di bawah aja. Oke. Nah ini nih. Jadi warranty itu harus di-record juga. Kalau misalnya dia ya kayak ini 500 unit itu diprediksi bakal rusak gitu. Terus di 2020 mereka baru menganggarkan untuk 300 unit aja nih, which is 24.000 atau 300 dikali 60 euro. Ya udah, berarti warranty expense 24.000, repair parts 24.000 gitu. Warranty expense kan berarti dia masuk ke expense lah ya, jadi bakal mengurangi di income statement ya teman-teman. Kalau saya diminta bikin income statement, jangan lupa ada warranty expense. Terus ya lanjut ke bawah, kalau misalnya apa namanya? Oke ini. Oke. Nah, tadi kan yang baru diangkatkan tuh cuma 24.000, sedangkan yang diprediksi bakal rusak itu ada 40.000. Nah, 16.000-nya kemana? Nah, kalau misalnya 16.000-nya enggak dianggarkan sebelumnya, ya dia tetap masuk di warranty expense, tapi buat sisi kreditnya dia bakal masuk di warranty liability gitu. Kenapa ya liability? Ya karena ya lu belum anggaran itu gitu, tapi ya udah terjadi gitulah. Jadi itu terhitung sebagai liability kita. Oke, next. Oh ya, ini ada yang dulu. Bener kalau mau nanya, langsung unmute atau terserah lah mau apa, mau chat, mau apa gitu. Whatever yang senyaman kalian aja lah gitu. Oke, next ya. Oke, nah ini buat reportingnya bisa dilihat. Ya, kurang lebih kayak gitu urutan-urutannya. Sebenarnya ya ini online ya bisa lah gitu. Kalian sambil lihat juga gitu. Ya, oke next aja lah. Oke, masuk ke chapter 11. Nah, chapter 11 ini yang agak susah gitu. Jadi, intinya tuh dia sebenarnya chapter 11 ini mostly fokus bahas tentang bond. Bond itu kayak misalnya surat utang gitu lah yang kita keluarin gitu. Jadi kalau misalnya orang beli surat utang itu ya mereka dapat surat utang terus kita dapat duit gitu lah intinya. Kayak begitu. Nah, ini misalnya pas kita terbitin, contohnya ya pas terbitin haknya masih gampang lah ya, masih gampang lah ya. Jadi apa namanya? Oh iya lupa, si surat utang ini bisa diterbitkan dengan face value, ini yang paling gampang, tapi bisa juga premium, tapi bisa juga diskon. Nah itu bakal kita bahas nanti ya. Nah buat yang face value ini gampang sih, ya udah pas diterbitin kita dapat cash, 100.000. Terus tapi kan kita ngasih surat utang kan ke orang yang beli surat utang itu kan.
Nah, jadi ya udah gitu, kita ada utang gitu, ada ya tanggung jawab gitu ya, harus kita lunasi nanti, itu sebesar 100.000 juga. Ini harusnya masih gampang sih kalau yang face value. Buat bunga, kalau yang buat bunga, itu si interest expense-nya, berarti cara cari tahunya ya kita lihat di di persenan bunganya lah, itu kan 10%, jadi ya udah gitu. Interest expense 100.000 kali 10%. Itu yang kayak biasa lah, interest expense, credit debit, interest payable, credit. Terus pas bayar bunga ya logika aja gitu, kalau misalnya berarti interest payable-nya kan berkurang, berarti masuk di debit, cash-nya berkurang masuk di kredit. Udah deh gitu. Itu buat yang face value, teman-teman. Nah, kalau yang di bawah face value atau yang discount, berarti intinya tuh kayak kita nerbitin surat utang, tapi si surat utangnya misalnya 100.000, telah ditulis di surat utangnya si face value-nya 100.000, tapi cash yang kita dapat itu 98.000 gitu, atau ya di bawah si surat utang ini gitu. Nanti dia bakal kasih tahu sih, kalau misalnya 98% of face value, ya udah 98% kali 100.000 gitu. Nah, thankfully si soal ini ngasih tahu gitu. Tapi nggak tahu ya kalau UTS bakal dikasih tahu atau enggak. Jadi palingan yang penting at least you know lah saatnya gimana. Oke, terus buat yang ini gampang sih, kayak ya udah cash 98.000, buat payable 98.000. Begitu. Oke, ini buat ngitung bonds issued at discount, cuman sebenarnya ini gampang lah ya, maksudnya ya bisa dilihat gitu, maksudnya annual interest payment-nya berarti 100.000 kali 10%, tapi jangan lupa dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena dia tuh berjangka waktu selama 5 tahun begitu. Terus ditambah dengan bond discount-nya gitu. Bond discount itu dicari tahu dengan ya face value dikurang dari si harga jumlah yang dibayarkan gitu. Oke. Nah, jadi ya udah total cost of borrowing 52.000. Nah, yang cara yang kedua bisa dilihat aja lah ya di kelolaan. Oke. Nah, ini pas di bagian kalau dia terbitin di atas face value gitu atau premium. Kalau premium ya berarti kan ini 102 of face value, berarti ya udah 100.000 kali 102.000. Itu buat yang pas penerbitan. Buat yang total cost of borrowing juga bisa dilihat di sini aja di rekening. Atau sebenarnya nggak terlalu ditanya lah ya kalau pas ujian. Kalau menurut aku nggak akan terlalu ditanya. Yang bakal ditanya itu pas bagian redeeming sama bunga-bunganya nih yang agak rese ya teman-teman. Oke, boleh digeser ke bawah yang pas bagian redeeming. Oke, kalau misalnya di redeeming pas maturity, berarti apa namanya? Kalau misalnya di bagian maturity, berarti kan ya udah ini masih gampang sih kalau misalnya dia terbitin di face value ya. Berarti dia ya udah tinggal bond payable berkurang, berarti masuk di debit, cash masuk di kredit gitu. Karena cashnya berkurang. Gitu. Tapi ini kalau at maturity ya si redeemingnya. Oh ya, by the way ini baru yang face value, belum yang premium dan diskon ya. Jadi kalau premium dan diskon ya bisa lain lagi gitu perhitungannya. Oke, kalau misalnya before maturity, yang harus kita perhatiin itu adalah si carrying value-nya. Carrying value-nya tuh yang ya nanti bakal kita hitung antara pakai straight line method atau yang effective interest method. Nanti bakal dijelasin di bawah ya guys, caranya kayak gimana. Oke, kalau misalnya dia kayak begini, berarti bond payable yang berkurang. Kalau misalnya kalau misalnya si carrying value-nya lebih gede daripada daripada jumlah si yang dibayar sebenarnya gitu. Jadi jumlah yang dibayar sebenarnya itu bisa face value, bisa premium, bisa diskon ya. Kebetulan di contoh ini dia premium gitu. Nah, ini bond value-nya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia loss, jadi masuk di debit. Sedangkan kalau misalnya dia dia lebih besar, si carrying value-nya tuh dia bakal di gain gitu.
gainnya tuh di kredit gitu, normal balance-nya. Ya sebenarnya logika aja sih kalau misalnya ya carrying value gitu, kalian mau tukar sesuatu yang di bawah dari harganya seharusnya gitu, ya rugi lah ya. Tapi kalau misalnya di atas, jadi dia untung gitu. Oke, masuklah kita ke amortizing, bagian yang paling rese sepanjang masa gitu. Oke, buat yang straight line, ini gampang. Kalau yang straight line mah ya udahlah, bound amortization-nya berarti bound discount, atau ya jumlah bound discount tuh maksudnya selisih ya, selisih dari face value sama sama ya harga yang dibayarkan tadi gitu. Bound discount dibagi number of interest period atau jumlah periode si jangka waktu si ininya, si bondnya. Jadi ya udah, kalau di sini kan contoh soal tuh dia ada selisih 2.000 ya. Ya, ada selisih 2.000. Berarti terus dia punya periode 5 tahun. Nih, 5 tahun 5 year. So, ya udah 2.000 dibagi 5 tahun. Dan langsung dapat bond pas amortisasinya yang diamortisasi tiap tahunnya tuh ya 500 salah 400 maaf ya, 400 gitu. Intinya tuh amortisasinya itu kayak gimana? Amortisasi itu cuma terjadi buat di premium sama diskon ya teman-teman. Kenapa? Karena ya intinya kalau si dia kan nggak nerbitin sesuai face value-nya kan. Nah, jadi dia bakal ngebalikin kayak satu-satu gitu loh. Jadi apa? Ya, iya, pokoknya dia harus balikin kayak per periode gitulah intinya, buat apa namanya? Uh, buat nebus apa yang kurang atau apa yang lebih gitu intinya. Oke, ini contohnya buat yang apa ini? Aduh, mau baca ini. Oh, ini buat yang diskon. Oke, ini buat yang diskon. Nah, kalau yang buat yang diskon berarti uh, jadi buat amortisasinya karena dia diskon kan, kayak si kita tuh pas kita nerbitin bondnya kita dapat yang lebih kurang dari yang seharusnya gitu lah ya. Nah, berarti apa namanya, seiring berjalannya waktu kayak kita harus ya kayak nembus pola intinya. Jadi interest expense-nya itu dari interest payable, oke, interest payable sama bond payable gitu. Bond payable-nya yang dari straight method yang kita hitung tadi itu dua-duanya dikredit ya teman-teman. Kenapa dikredit? Karena ya kan kayak kita harus nembus itu kan tadi yang kurang ya, 98.000 itu kurang gitu, kayak kita harus ya masukin itu di utang kita sebagai pelan interest payable of course, tiap bulan tiap tahun bakal ada utangnya gitu lah, bakal ada bunganya gitu. Terus interest expense-nya ya udah dari bond payable tanpa interest payable. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, aman lah ya. Nah, oke, masuklah yang premium. Kalau yang premium dia kebalikan gitu, si interest expense-nya dia bakal dapat dari jumlah interest payable-nya dari yang dikurang dengan bonus payable gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kan tadi kayak udah dibayar lebih kayak tadi 102.000 kan. Nah, jadi ya makin tahun per tahun kayak si interest expense-nya justru kayak kita berkurang gitu yang kita bayar, karena kayak udah dibayar lebih di awal gitu. Udah dibayar lebih di awal, jadi kayak makin tahun per tahun ya dia makin apa ya, kayak si 2.000 yang kelebihan bayar di awal tuh jadi ya bisa menembus itulah interest expense yang harusnya kita bayar gitu. Interest ya betul, interest expense yang harusnya kita bayar gitu. Jadi interest expense didapat dari 10.000 kurang 400 gitu. Oke, ini yang straight line method. Harusnya masih gampang sih. Yang agak susah tuh buat yang effective interest method. Nah, buat yang effective interest method, kalian harus bikin tabelnya dulu, guys. Oke, tabelnya itu rumusnya kayak gimana? Rumusnya kayak begini. Jadi carrying value of bonds at beginning at the period
Jadi carrying value-nya suatu bond di awal periode dikali effective interest rate nanti bakal diketahui ya di soal. Terus dikurang sama face amount of bond atau biasanya disebutnya pokoknya si bond dikali contractual interest rate. Pokoknya si bond itu yang kayak 100.000 tadi gitu, belum dikali sama diskon sama premiumnya gitu, belum jadi 102 atau 98 gitu. Kali contractual interest rate itu ya bunganya gitu. Ya udah dikurang dua dapat amortization amount. Oke, ini lanjut buat yang candlestick kayak begini nih si diskon buat ya, ilustrasi diskonnya. Nah nanti kalau misalnya dia nanya apa? Ini pokoknya kalian tinggal harus bikin tabelnya dulu sih intinya. Kayak ngelihat ya itulah kayak ini nih 10.000 interest to be paid, berarti kan dikali dulu apa ya dapatnya dari 10% kali 100.000 terus interest expense to be accrued to be record berarti itu didapat dari si ini si jumlah apa efektif interest rate-nya gitu dikali sama preceding bond carrying value itu jumlah bond carrying value yang di awal periode gitu awal periode. Nah ini kan awal periode karena dia diskon kan tadi. Berarti diskon tuh di bawah face value kan berarti 98 kali ya si persenannya ini lah kalau bisa lihat sendiri gitu lah. Nah terus diskon amortization itu yang bakal di amortize setiap tahunnya gitu. Dapat dari ini di interest to be recorded sama interest to be paid gitu. Saling kurangnya. Terus dapat an amortized amount ini si jumlah yang belum di amortize gitu. Terus bond carrying value dapat dari carrying value ya si pokoknya dikurang sama jumlah yang belum di amortize gitu. Ya logikanya kayak misalnya kan kalian mau nyari tahu itu dari si ini. Nah itu tuh dapat dari ya jumlah yang harusnya jumlah pokoknya dikurang dari yang belum diamortisasi itu. Begitu intinya. Oke, lanjut ke journaling. Buat journaling. Nah, kayak gini. Interest expense itu intinya kalian lihat di tabel. Ini semua lihat di tabel ya, teman-teman. Interest expense itu lihat di kolom yang ini nih, yang bagian B. Yang interest expense to be record. Oh ya, by the way, akunnya juga jangan lupa. Oke. Terus di bond payable-nya itu lihat di kolom C. Interest payable lihat di kolom A gitu. Nah, di tahun kedua ini kayaknya ada salah ketik deh, maaf ya guys. Tahun kedua itu harusnya interest expense-nya 10.358 ya. Terus bonus payable-nya 358 gitu. Interest payable tetap 10.000. Sorry ya, ini kayaknya ada salah dikit yang di tahun kedua. Oke, boleh next ya. Oh yang di sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Nah ini buatnya premium. Kalau buat yang premium kan dia kayak kebalikannya si diskon dan jadi perlakuannya of course bakal beda. Ya nggak beda juga sih. Tabelnya mah tetap sama lah ya. Cuman kalau yang premium ini kan dia kayak makin hari jadi dari 98 makin hari makin bertambah jadi 100.000. Kalau yang kalau yang premium dia bakal dari ya 102 makin hari makin kurang. Intinya tuh mereka makin ke akhir periodenya. Bakal semakin mendekati si face value yang seharusnya gitu. Oke, ini ada interest ini ya tabelnya kurang lebih sama sih yang tadi, cuman dia kayak versi kebalikannya lah gitu. Cuman ini kalian ingat ya kalau misalnya di akhir periode tuh kalau misalnya ini kan koma-koma jelek banget kan angkanya. Nah kalau jelek itu biasanya dia bakal ya ujung-ujungnya bakal nggak genap gitu loh. Jadi ya kalian perhatiin gitu kalau misalnya udah di tahun kelima
terus pas ditambahin ini nggak jadi 2.000 nih, harusnya kan 2.000 kan. Nah, itu kalian genapin aja lah gitu, sampai bisa genap gitu. Makanya dia kasih tanda petik bintang gue gitu. Oke, nah buat journalingnya sebenarnya sama kayak yang di atas straight line tadi, cuman ini yang nilainya kalian mau nggak mau harus lihat di tabel karena ya udah begitu ya caranya. Kalau straight line kan enak kan tadi kayak ya udah gitu di jumlahnya stagnan gitu dari tahun pertama sampai kelima sama, tapi ini ya beda-beda gitu. Udah sih gitu aja buat yang ngitung-ngitung interest. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau nanya? Oke, mungkin kalau misalnya mau nanya terus agak malu-malu, ya boleh lah lihat aja, ngirim di chat aja ya. Atau kalau misalnya ya beres ini boleh lah nanya ke aku juga. Oke, oke. Next ya buat yang other current liabilities ini sebenarnya isi sih kayak ya udah sih kayak nggak sesusah yang bond tadi, dan sebenarnya pertanyaannya nggak akan sebanyak itu ya, yang banyak bakal ditanyain bond sih. Jadi ini sebenarnya lebih ke long term not payable. Itu ada beberapa ya, ada yang kayak misalnya boleh scroll ke bawah, ada yang mortgage, ada yang instalasi gitu sih, boleh ke bawah. Oke, jadi misalnya ini mongkok mongkok corporation records the mortgage loan and first installment payment as follow gitu. Ini kayak case-nya 500.000, mortgage payable-nya 500.000, dapatnya dari mana ya, itu sebenarnya bisa dilihat di soal juga sih. Kayak misalnya ya boleh di-scroll lagi ke atas tuh. Kayak misalnya ya bentar, bisa di-scroll ke atas ngeliatin soal lagi. Nah, oke, nggak apa-apa deh. Mungkin teman-teman bisa sambil buka modulnya juga ya. Ya udahlah. Oke, buat interest expense-nya itu dapat dari mana? Ya, itu dapat dari ya interest apa? Si mortgage payable-nya dikali si ya apa namanya? Si interest expense-nya gitu. Si dikali kayak si bunganya gitu. Itu kali. Yang mungkin bisa dibaca sih kalau yang mortgage sama listnya nggak terlalu banyak sih bakal ditanya. Nah ini buat yang list liabilities itu ada yang jadi misalnya kayak kita itu kayak agreement ya antara pemilik dari suatu properti dengan ya penyewanya gitu. Nah dia tuh ya kita bakal ada biasanya ada kontrak sih. Ya udah ini kalau misalnya apa berarti right to use aset. Kalau misalnya kita dapat apa sih kayak hak buat menggunakan suatu aset gitu loh ya. Nah, itu masuk ke bagian akun di SOFP, itu masuk ke akun aset gitu. Kayak kita anggap itu sebagai aset kita juga. Tapi dia utang juga gitu karena bukan punya kita, jadi dimasukin juga list liability. Itu sih palingnya. Itu buat sewa sih biasanya. Oke, bagiannya. Nah, ini nih udah dikasih tahu juga. Ini di bagian non current asset, list liability, SOFP bagian liability. Nah, ini buat presentation-nya di SOFP. Bisa dilihat. Oke, next ke bawah. Kalau udah beres. Oke, udah beres. Oke, sejauh ini chapter 11, apakah ada yang bertanya? Atau kalian ada soal kuis gitu yang misalnya mau request dibahas dulu dari chapter 10 sama chapter 11 sebelum Kak Vidi menjelaskan chapter 12 sama 13 ya. Kalau ada, sok aku kasih waktu ya sekitar 1 until 2 minutes. Boleh lah. Terus di next kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya. Benar banget, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung raise hand aja atau kalau enggak di chat juga boleh. Atau kayaknya kalian belum sempat kuis ya buat yang persiapan UTS. Nah biasanya tuh kadang kuisnya ya hari Sabtu gitu ya. Nggak tahu ya, biasanya kuisnya kayak di kelas responsif terus hari Sabtu. Nah mungkin kalau misalnya kayak begitu, ada yang something yang memang kalian bingung, eh,
Ya kalian boleh SS deh kayak kuisnya atau di kayak gimana ya gitu. Kalau mungkin masih bingung kayak caranya kayak gimana itu, ya udah boleh di forward di grup aja lah ya, buat panitia mungkin bisa dibantu ya. Nanti kita dari pengajar bisa kasih lah gitu kayak caranya gimana gitu paling. Kayaknya mereka belum kuis deh. Ah, ya, kayaknya kayak gitu sih. Ya udah deh, mungkin bisa dilanjut ya sama materi chapter 12 sama chapter 13 sama VD. Oke, makasih. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini kita lanjut ke chapter 12 ya, yaitu corporations. Corporation sendiri ini materi di chapter 12 yang membahas mengenai saham yang diedarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian dilakukan pembukuan yang pertama ini ada accounting for ordinary shares. Apa sih ordinary shares itu? Ordinary shares itu adalah saham yang disebarkan oleh perusahaan secara umum, diperjualbelikan oleh perusahaan secara umum. Terus kita lanjut ke sini, share capital ordinary itu dicatat sebesar per value. Nah, kalau ada lebih gimana? Share premium ordinary itu share premium ordinary sebagai selisih antara saham yang dijual ke pasar dan harga saham yang dijual ke pasar dan per value. Nah, kemudian kita lanjut ke contohnya. Yang pertama ini itu kalau misalnya cuma ada per value-nya aja, belum ada harga pasar yang dimasukkan ke soal ini. Oke, contoh pertama, assume that Hydroslide SA issues 1,000 shares of euro 1 euro par value ordinary shares. Prepare the entry to record this transaction. Jawabannya kita catat, pertama-tama kita catat cash yang didapatkan oleh perusahaan sebesar 1.000 euro, kemudian share capital ordinary yang kita jual ke pembeli saham sebesar 1.000 euro. Kemudian contoh kedua ini ada yang harga pasarnya lebih tinggi daripada per value-nya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Now assume that Hydroslide issues an additional 1,000 shares of the 1 euro per value ordinary shares for cash at 5 euro per share. Prepare the entry to record this transaction. Par value-nya ini 1 euro dan harga jual ke pasarnya ini 5 euro. Jawabannya pertama, perusahaan dapat cash sebesar 5.000 dari mana? Dari dia ngejual si saham ini seharga 5 euro. Jadi kita catat dia dapat cash sebesar 5.000 euro. Kemudian share capital ordinary kayak yang aku udah bahas sebelumnya, itu tuh dapatnya dari per value. Jadi per value-nya ini dikali 1.000 saham yang diedarkan. Nah, sisanya kemana sih? Sisanya dicatat ke share premium ordinary. Nah, kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini itu nggak ada per value-nya, tapi semisal ada stated value itu dimasukkan. Oke, contoh soalnya. Assume that instead of 1 euro per value shares, Hydroslide SA has 5 euro stated no par shares, and the company issues 5,000 shares at 8 euro per share for cash. Jadi di sini harga saham di pasarnya itu 8 euro, kemudian stated value-nya itu sebesar 5 euro. Kita lanjut ke jawabannya. Jawaban di sini itu yang kita catat di cash-nya yang kita dapatkan itu adalah harga sahamnya yang harga saham di pasar. Jadi perusahaan mendapatkan 8 euro per lembar sahamnya, dikalikan 5.000 yang diedarkan tadi. Jadi dapatlah cash-nya sebesar 40.000. Kemudian share capital ordinary-nya ini dapat dari yang stated value-nya sebesar 5 euro. Terus kemudian sisanya kemana? Ini sebenarnya penjurnalannya mirip sama kayak yang harga pasar lebih tinggi daripada per value. Di sini sisanya itu masuk ke share premium ordinary sebesar 15.000 euro. Kita lanjut.
ke contoh keempat. Nah, di sini itu gimana sih kalau misalnya si perusahaan ini mau beli barang tapi dia itu nggak bayar pakai cash, jadi dia bayarnya pakai saham. Nah, di sini kita kasih contoh pembukuannya seperti apa. Contoh soalnya, Athletic Research AG is an existing publicly held corporation. It's 5 euros par value. Shares are actively traded at 8 euros per share. The company issue 10,000 shares to acquire land recently advertised for sale at 90,000 euro. Prepare the journal entry for this transaction. Di sini itu kita catat nilai yang diambil sebagai harga beli land adalah harga saham yang aktif diperdagangkan. Jadi tadi kan kalau dari yang soal itu boleh ke atas, Wania. Kalau yang di atas itu di advertise-nya itu kan sebesar 90.000 euro. Tapi di sini harga saham di pasar itu yang actively traded sebesar 8 euro. Nah, kita pakai yang 8 euro ini. Nah, terus untuk membeli si land itu, perusahaan mengeluarkan 10.000 lembar saham. Nah, kita catat, boleh ke bawah, Fania. Kita catat jawabannya di sini. Land itu dapat yang dari tadi aku jelasin, 10.000 kali 8 euro, jadinya 80.000 euro. Mohon maaf, di modulnya sepertinya salah ketik. Terus kemudian share capital ordinary-nya itu dapat dari per value-nya. Per value-nya itu kan tadi 5 euro. Kemudian sisanya itu dikasih ke yang penjual tanahnya sebesar share premium ordinary 30.000 euro. Oke, kita lanjut. Yang kedua, accounting preference shares. Preference share itu biasanya dijual untuk orang-orang tertentu aja, karena preference share ini diprioritaskan ketika penerimaan dividen, terus juga mendapat aset perusahaan terlebih dahulu jika perusahaan likuidasi. Oke, kemudian di sini ada contohnya. Florence SPA issues 10,000 shares at 10 euros par value. Preference shares for 12 euros cash per share. Di sini jawabannya di sini dapat cash sebesar 120.000. 120.000 itu dapat dari mana? Dari harga per share-nya itu 12, kemudian dikalikan 10.000 shares yang beredar. Kemudian yang share capital preference itu dapat dari 10.000 dikali 10 euro. 10 euronya itu sama aja kayak yang tadi, share capital ordinary, dikali juga sama per value. Per value-nya ini 10 euro. Jadinya si share capital preference-nya itu 100.000, kemudian kemana sisanya? Sisanya sama ke share premium. Tapi beda, bukan share premium ordinary. Yang kita catat sini ada share premium preference. Selisihnya dari cash dan share capital preference itu 20.000. Oke, kita lanjut ke yang accounting for treasury shares. Pencatatan untuk treasury shares itu terjadi ketika perusahaan melakukan pembelian kembali terhadap lembar saham yang beredar di pasar. Terus kenapa sih perusahaan itu kok membeli kembali lembar saham yang udah mereka edarkan? Nah, alasan pertamanya untuk menerbitkan kembali saham tersebut kepada karyawan sebagai bonus dan share compensation. Terus yang kedua, untuk meningkatkan market value dari saham. Yang ketiga, agar memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Nah, kemudian yang terakhir, meningkatkan earnings per share yang dihitung dari laba bagi jumlah outstanding shares. Jadi kalau misalnya dia ngebeli jumlah sahamnya lagi,
jadi persentase kepemilikan perusahaannya juga makin gede dong. Jadi perusahaan itu bakal dapat laba juga yang lebih gede. Jadi nggak dibagiin ke si pemegang saham yang lain. Oke, kita lanjut ke contohnya. Di sini contohnya itu ada, kita langsung ke statement of financial position-nya dulu. Di sini ada share capital ordinary-nya itu fair value-nya sebesar 50 Hong Kong dollar. Jumlah sahamnya yang beredar itu ada 100.000. Kemudian di sini ternyata jumlah saham yang beredar itu ada 96.000 yang masih dipegang oleh si pemegang sahamnya. Nah, 4.000-nya itu ada di yang less treasury share sebesar 4.000. Lebih jelasnya, jadi kita catat share capital ordinary kita catat sebesar 5 juta, itu dapat dari yang 50 Hong Kong dollar dikali 100.000 share yang beredar. Kemudian kita lanjut ke retained earnings. Retained earnings itu biasanya nanti diketahui di soal atau enggak kalian melakukan pencatatan. Terus retained earnings ini sebesar 2 juta. Terus yang less treasury shares, di sini treasury shares yang dibeli kembali oleh perusahaan sebanyak 4.000 shares. 4.000 shares itu nilainya sebesar 320.000. Jadi si perusahaan ini mempunyai equity sebesar 6.680.000 Hong Kong dollar. Oke, boleh lanjut. Nah, pencatatannya gimana sih kalau misalnya treasury shares itu? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama nih. On February 1, 2020, Met acquires 4,000 shares of its stocks at 80 Hong Kong dollar per share. The entry as is follows. Jawabannya, treasury shares itu dicatat dari si perusahaannya itu membeli kembali si sahamnya seharga 80 Hong Kong dollar sebanyak 4.000. Jadi dikalikan 80 Hong Kong dollarnya itu dikalikan dengan 4.000, jadi 320.000 Hong Kong dollar. Nah, terus perusahaan itu kalau mau narik si sahamnya harus bayar cash dong. Nah, jadi kita catat lagi di sini cash di kredit sebesar 320.000 euro. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Di contoh keduanya ini si Matt ini di tanggal Juli 1 melakukan penjualan sebanyak 1.000 lembar saham seharga 100 Hong Kong dollar. Nah, di sini pencatatannya itu si perusahaan ini jadinya jawabannya mendapatkan cash sebesar 100 dikali 100 Hong Kong dollar dikali 1.000 shares yang dia jual lagi ke pembeli saham. Jadi cash-nya yang didapatkan oleh si perusahaan sebesar 100.000, kemudian treasury shares sebesar 80.000 itu didapatin dari yang treasury shares itu ketika kita catat kita beli, berarti kan treasury shares itu jadi yang kayak contoh pertama itu kan treasury shares jadi milik perusahaan kembali. Jadi makanya dicatat di debit. Nah, begitu ternyata treasury shares-nya dijual keluar lagi treasury shares-nya, jadi posisinya di kredit karena udah kembali dijual ke pembeli saham. Nah, kemudian treasury shares yang dijual kan 1.000. Nah, kemudian tuh pas yang dicatatnya itu 80.000 karena di saat perusahaan membeli kembali saham itu harganya sebesar 80 Hong Kong dollar. Nah, kemudian lebihnya kemana? Itu masuk ke share premium treasury dari yang 100.000 dikurangin 80.000 tadi. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, ternyata si perusahaannya yang tadi itu menjual lagi 800 saham treasury tambahan pada tanggal 1 Oktober. Nah, cuman di sini harganya 70 Hong Kong dollar. Nah, di sini tetap dicatatnya 70 Hong Kong dollar dikali 800. Jadi si perusahaan dapat cash-nya sebesar 56.000. Nah, terus kan tadi tuh si perusahaannya itu berarti mengeluarkan jumlah saham sebanyak 800
yang tadinya dia beli seharga 80 Hong Kong dollar. Nah, si perusahaan kan berarti rugi 8.000 dong. Nah, ruginya itu ditaruh kemana? Nah, si posisi share premium treasury-nya ini ditaruh di debit sebesar 8.000. Jadi balance antara si cash dan si treasury shares-nya. Oke. Lanjut. Nah, di sini itu ternyata si perusahaan masih punya sisa saham, berarti kan dari yang dia tadinya beli 2.200 dijual pada 1 Juli sebanyak 1.000. Terus pada tanggal 1 Oktober dijual sebanyak 800. Nah, di sini masih ada 2.200 saham, terus dijual lagi ternyata sama si perusahaannya. Dijual rugi sebesar 70 Hong Kong dollar. Nah, cara catatnya gimana? Di sini kita catat kayak yang tadi aja sama kayak yang contoh ketiga di situ. Sebanyak 2.200 Hong Kong dollar, sebanyak 2.200 share premium yang masih tersisa itu mau dijual dikalikan dengan harga jualnya sebesar 70 Hong Kong dollar. Di sini kita catat cash 154.000 di debit. Kemudian kita lanjut dulu ke yang treasury shares-nya di sini kan dia membeli sahamnya itu kayak yang tadi 80 dolar tapi dijual rugi. Nah, kalau dijual rugi itu berarti harus ditaruh share premium treasury di debit. Nah, ternyata di sini share premium treasury-nya itu nggak cukup buat nutupin si rugi dia jual saham. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu kita jadinya ngambil di retained earnings-nya sebesar 10.000. Gitu. Boleh lanjut. Nah, di sini ada yang keempat, accounting for cash dividends. Nah, yang pertama-tama itu yang kita harus perhatiin banget, ada 3 tanggal penting dalam pembagian dividen. Yang pertama ada declaration date. Itu tuh di saat perusahaan mengumumkan kalau dia tuh mau membagikan saham. Nah, kemudian ada record date, itu tuh si perusahaannya itu ngumumin nih si pemegang saham mana aja yang bakal dapat dividen. Nah, yang ketiganya yang terakhir ini perusahaan melakukan payment kepada si payment date ini si perusahaan melakukan payment ke para pemegang sahamnya. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini itu pada 1 Desember 2020, the Directors of Media General declare 0,5 euro per share cash dividend dari 100.000 saham yang beredar dengan par value sebesar 10 euro. Dividennya ini payable pada tanggal 20 Januari kepada para pemegang saham. Di sini kita lakukan record pada tanggal 22. Pertama, di sini kita pada tanggal 1 Desember kita melakukan declaration date dulu. Nah, declaration date-nya itu dia ingin membagikan 0,5 euro dividen per lembar saham sebanyak 100.000. Jadi 50.000-nya itu dapat dari 0,5 euro dikali 100.000. Itu kita catat sebagai cash dividends. Nah, terus ini kan masih di declaration date. Jadi masih hitungannya utang karena belum dibayarkan. Jadi masuknya ke dividends payable di kredit sebesar 50.000. Nah, pada tanggal 22 Desember itu recording date nih. Nah, tapi pada recording date itu nggak perlu ada penjurnalan karena pada recording date itu yang diumumin cuman pemegang saham mana yang
berhak mendapatkan dividen tersebut. Nah, baru deh pada tanggal 20 Januari dilakukan payment date. Nah, si perusahaan ini melakukan pembayaran atas dividends payable yang sudah dideklarasikan pada 1 Desember waktu itu. Nah, di sini dividends payable yang tadinya di kredit karena mau dilunaskan dipindahin jadi ke debit sebesar 50.000 dan masuk ke dan si perusahaan itu mengeluarkan cash sebesar 50.000 euro untuk bayar si dividends payable itu ke para pemegang saham. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke yang dividen preferences. Jadi di sini tuh gimana sih yang tadi si pemegang saham preferen itu dapat dividennya. Nah, di sini itu kayak aku udah mention tadi, si pemegang saham yang preferen ini dapat dividen lebih dulu daripada yang si pemegang saham ordinary. Nah, selanjutnya itu pemegang saham preference menerima pembayaran atas dividen tahun ini plus tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Oke, lanjut ke yang kumulatif dividen. Penjelasan dari kumulatif dividen itu, pemegang saham preferen harus dibayar baik dividen tahun berjalan maupun dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan, terus kita punya pemegang saham preferen, nah kita itu misalnya pada tahun 2020 belum bisa bayar dividen ya, di tahun 2021 kita harus melunasi dividen tersebut. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, IBR Inc. Has 1,000 shares of 8%, 100 euros par value, cumulative preference share. It also has 50,000 shares of 10 euros par value, ordinary shares outstanding at December 31, 2019. The directors declare 6,000 euros cash dividend. Nah, di sini kita masuk ke jawabannya. Pertama kita kalkulasi dulu si annual preferred dividend. Annual preferred dividend ini kita hitung yang pertama dari yang nilai 100 euro par value preference shares, karena ini kan kita lagi ngebahas si preference shares-nya, dikali 8% dikali 1.000 shares yang beredar. Jadi di sini setelah kita hitung dapat 8.000 euro. Itu tuh jumlah saham jumlah dividen yang sebenarnya harus dibayarkan oleh perusahaan pada tahun 2019 tersebut. Nah, tapi si perusahaan ini udah mendeklarasikan bahwa dia cuma membagikan dividen sebesar 6.000 euro. Nah, gimana dong? Semestinya bayar 8.000 euro, tapi kok si perusahaannya ini cuma declare 6.000 euro. Nah, pertama-tama kita lakukan penjurnalan dulu. Tetap kita catat, pada tanggal 31 Desember ini, si perusahaan itu cuma bisa membagikan dividen sebesar 6.000 euro. Yang pertama kita masukin cash dividen, kemudian kita masukin dividends payable di kredit sebesar 6.000 yang tadi itu si perusahaan declare bahwa dia mau melakukan si pembagian dividen sebesar 6.000 euro. Kemudian di sini ada dividen in arrears. Dividen in arrears itu apa? Nah, ini tuh jumlah dividen yang harus dibayarkan oleh si perusahaan sebesar 2.000 euro. Nah, sepertinya di sini itu kita lanjut ke yang C. Di sini tuh di tahun 2020 ceritanya si perusahaan itu melakukan declare kalau dia mau membagikan 50.000 dividen.
Dan jadinya kita lakukan catatan di sini cash dividends di debit dan dividends payable di kredit sebesar 50.000. Boleh dilanjut. Nah, di sini tuh kan si perusahaan itu tadi masih ada utang sebesar 2.000 shares yang harus 2.000 dividen yang harus dibayarkan. Nah, di sini total dividen yang mestinya dibayar, total dividennya itu kan 50.000 nih yang dideklar sama si perusahaan. Nah, di sini kita lakukan alokasi. Dari yang pertama itu kita ingat-ingat dulu kan, oh si perusahaan ini masih punya utang 2.000 euro dividen ke para pemegang saham preferen. Nah, terus di tahun 2020 si perusahaan juga harus membayarkan dividen sebanyak 8.000 euro lagi kan. Nah, itu tuh ditotalin. Berarti si perusahaan itu harus melakukan pembayaran sebesar 10.000 euro ke si pemegang saham preferen. Nah, ini kan berarti ada sisanya kan dari 50.000 euro ini. Dikemanain dong? Itu dibagiin ke si pemegang saham ordinary sebesar 40.000 euro. Lanjut. Oke, kita lanjut ke yang accounting for share dividend. Di sini dividen saham kecil kurang dari 20-25% dari saham yang diterbitkan perusahaan. Dividen saham dicatat pada nilai pasar wajar. Terus yang ada juga dividen saham besar, lebih besar dari 20-25% dari saham yang diterbitkan. Dividen saham dicatat pada nilai nominal. Oke, kita masuk ke contohnya. Dansui Ltd declares a 10% share dividend on its 50,000 shares of $100 par value ordinary shares. The current fair market value its shares is $150 per share. Record the entry on the declaration date. Oke, pertama kita lakukan declaration date dulu. Nah, si perusahaan ini mau bagiin dividen sebesar 10% dari 50.000 dikalikan dengan $150. Itu kita taruh di debit sebagai share dividen sebesar 750.000. Kemudian ordinary share dividend distributable itu sebesar 500.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari $100 dikalikan dengan 50.000 dan dikalikan dengan 10%. Kemudian di sini lebihnya kemana? Kita catat di share premium ordinary sebesar 250.000. Nah, terus kita masuk ke recording date. Recording date ini no entry seperti yang aku jelasin tadi. Recording date itu cuma buat pengumuman pemegang saham mana aja yang berhak dapat dividen tersebut. Terus di sini kita lanjut ke issuance date-nya. When Dansui issues the dividend shares, it debits ordinary share dividends distributable and credits share capital ordinary as follows. Di sini kita catat yang tadi ordinary share-nya itu kita catat, kita lunasin nih ceritanya. Jadi kan dia mau membagikan dividen berupa saham, kita taruh si ordinary share-nya itu di debit yang tadinya ada di kredit sebesar 500.000. Kemudian share capital ordinary-nya ini itu merupakan jumlah dividen yang dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke accounting for share splits. Jadi gimana sih share splits itu? Misalnya kalian mempunyai jumlah saham sebesar 100 lembar. Kalau misalnya dilakukan di share split itu, jadi tadinya kalian punya 100 lembar saham, jadi
punya 200 lembar saham, tapi nilainya tetap sama. Misalnya kalian tadinya 100 lembar saham itu nilainya punya 5 juta euro, tetap di 200 lembar saham itu kalian punya 5 juta euro. Nah, contohnya itu seperti ilustrasi di gambar. Nah, di ilustrasi di gambar ini jumlahnya itu ada 40 saham. Jadi kita anggap di sini 40 saham itu 40 lembar saham itu misalnya mempunyai kepemilikan sebesar 30% perusahaan. Nah, terus dilakukan 4-for-1 share split. Nah, jadinya setelah dilakukan share split seperti itu, yang tadinya kalian cuma punya 40 lembar saham jadi 160 lembar saham, tapi kepemilikan kalian tetap 30% dari perusahaan tersebut. Nah, kita lanjut ke contohnya yang di bawahnya. Nah, contohnya yang di bawah ini itu dilakukan share split-nya itu sebesar 2-for-1 dari 50 ribu lembar share yang beredar. Nah, di sini itu jumlah share capital ordinary-nya itu 5 juta dolar. Nah, sebelum share split. Nah, tapi setelah share split tetap 5 juta juga kan. Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi nih. Total equity-nya pun nggak berubah karena si after share split-nya ini juga kan nggak merubah nilai si share capital ordinary-nya. Oke, kita lanjut ke yang ini, outstanding shares-nya. Itu tadinya kan ada 50 ribu lembar saham yang beredar, dilakukan 2-for-1 basis. Jadi 2-for-1 basis itu, si 50 ribunya ini dikaliin 2. Atau bisa juga ditambahin 50 ribu. Jadi yang tadinya jumlah saham yang beredar sebanyak 50 ribu, sekarang beredar jadi 100 ribu. Gitu. Cuman kita harus hitung juga harga per lembar sahamnya itu jadi turun dong. Yang tadinya satu lembar sahamnya karena cuma beredar sebanyak 50 ribu, itu harganya 100 ribu per lembar sahamnya. Nah, terus setelah jumlah sahamnya yang beredar sebanyak 100 ribu, tapi nilai share capital ordinary tetap 5 juta, itu sekarang nilai par value-nya itu sebesar 50 dolar. Cara ngitungnya bisa juga dari si share capital ordinary dibagi outstanding shares. Nanti ketemu di sini par value-nya berapa. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 13, yaitu materi mengenai investment. Mungkin aku coba backup dulu. Oke, jadi tadi tuh udah sampai chapter 13 ya, teman-teman? Benar-benar. Oke. Nah, buat chapter 13 tuh ya intinya dia bahas tentang debt investment. Debt investment itu apa ya? Ya debt kan ya you know lah ya, utang itu kayak investment ya apa namanya? Investasi atas pembelian utang gitu. Nah, mungkin buat chapter 13 ini itu kan tadi aku udah jelasin yang kayak bond kan di chapter 11 maaf. Nah, di chapter kedua ya, itu kita berposisi sebagai si perusahaan yang mengeluarkan surat utang. Bedanya di chapter 13, kita yang berposisi sebagai orang yang membeli surat utang gitu dari perusahaan tersebut gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya ya, ada beberapa ilustrasinya pembelian bond. Boleh digeser ke bawah. Oke, buat pembelian bond tuh ini cepet aja ya, soalnya agak takut buat time ya, teman-teman. Oke, ini ada buat pembelian bond, berarti kita dapat debt investment sebesar face value-nya gitu ya. Terus cash ya apa yang kita bayar gitu lah, kita bayar ke perusahaan buat dapat surat utangnya gitu. Oh, ini Vidi udah balik nih. Boleh lah Vidi lanjut sama Vidi, lanjut ke yang pengakuan bunganya ya, buat adjusting entry di pengakuan bunga. Thank you. Baik, mohon maaf teman-teman sebelumnya aku izin off cam karena tadi sempat lost connection. Kita lanjut tadi sepertinya Kak Rio melakukan pembahasan yang pengakuan bunga. Nah, di sini itu pengakuan bunga dicatatnya itu gimana sih?
setelah setelah kita membeli bond, terus kita dapat bunga. Nah, di sini tuh pertama Cool NV acquires 50 Doan SA 8% 10-year 1,000 euros bonds on January 1, 2020 for 50,000 euros. The bonds pay interest of 4,000 euros annually on January 1. 50,000 di sini kita kalikan 50,000 euros yang tadi dikalikan 8%. Terus kemudian if Cool NV's fiscal year ends on December 31, it accrued the interest of 4,000 euros earned since January 1. The entry to accrue interest on Doan SA is bonds is pada tanggal Desember 31 kita lakukan di sini bahwa si perusahaan itu udah mendapatkan si interest receivable tapi belum didapetin secara cash. Jadi kita catat di sini interest receivable sebesar 4.000. Dan 4.000 itu dapat dari 8% dikalikan dengan 50.000 yang tadi. Terus udah gitu kita catat lagi di sini kita akui sebagai interest revenue sebesar 4.000 euro. Nah, kemudian setelah pada tanggal 1 Januari si perusahaan mendapatkan cash. Cash-nya itu berupa bunga yang didapatkan karena si pemegang saham ini pemegang obligasi ini akhirnya mendapatkan bunga di tanggal Januari 1. Nah, dilunasi obligasinya oleh si penyebar obligasinya sebesar 4.000, maka kita catat cash 4.000 di debit, kemudian interest receivable yang tadinya di debit dipindahkan ke kredit sebesar 4.000 juga. Lanjut. Di sini gimana sih kalau misalnya kita melakukan penjualan bonds yang tadi kita udah beli. Nah, di sini itu si perusahaan itu melakukan penjualan bonds seharga 54.000 dari yang tadi dia udah beli tuh sebesar 5.000 kan, 50.000 kan. Nah, di sini berarti si perusahaan untung dong. Nah, gimana sih catatnya kalau misalnya untung? Nah, di sini kita catat bukan perusahaan, berarti si pemegang saham. Si pemegang sahamnya ini berarti untung dong. Pemegang sahamnya itu melakukan pencatatan pada tanggal 31 Desember ini si perusahaan kan menjual tuh. Si pemegang sahamnya itu melakukan penjualan kan sebesar 54.000, maka kita catat kita dapat cash sebesar 54.000. Nah, selanjutnya itu si debt investment-nya itu yang tadi jadi 50.000 kita lepas jadi kita taruh di kredit sebesar 50.000, yaitu nilai beli kita yang tadi nilai kita beli obligasi tersebut. Terus kita catat gain-nya berapa di kredit. Gain-nya itu sebesar 4.000. Nah, kita catat itu sebagai gain on sale of debt investment sebesar 4.000 euro. Oke, lanjut. Boleh bawa lagi, nggak apa-apa, langsung jelasin. Atas lagi. Di sini tuh gimana sih kalau misalnya kita sebagai pemegang obligasi tersebut kok kita jualnya rugi gitu. Nah, kita lakukan catatannya seperti ini. Kita dapat cash sebesar 48.000. Nah, si perusahaan ini melakukan penjualan sebesar 48.000. Berarti rugi dong. Tadinya kita beli 50.000 kan debt investment-nya ini. Nah, berarti kita catat loss on sale of debt investment itu di debit. Kalau yang loss itu berarti kita catat di debit. Terus kalau gain itu berarti kita catat di kredit. Lanjut. Nah, di sini tuh kita lakukan accounting for share investments. Itu ada 3. Ada yang kurang dari 20%, ada yang di antara 20% dan 50%, dan ada yang lebih dari 50%. Nah, kita lanjut aja nih. Langsung ke contohnya. Nah, kita masuk ke contohnya yang gimana sih kalau kita megang saham kurang dari 20%.
Nah, di 20 kalau kita megang saham lebih kurang dari 20% itu berarti kita lakukan pembukuannya dengan cost method. Seperti yang dicontoh di sini si Lee Ltd itu melakukan pembelian sebesar 1.000 shares. 1.000 shares ini ternyata cuma 10% ownership. Nah, berarti itu kan kurang dari 20%. Nah, di sini itu harga per share-nya itu sebesar 405 Hong Kong dollar. Nah, maka di sini kita lakukan penjurnalan share investment. Kita berarti kan mendapatkan saham sebesar 1.000 lembar saham seharga 405 euro. Di sini berarti kita catat 405.000 dolar sebagai share investment di debit. Kemudian kita catat cash sebesar 405.000 dolar sebagai uang yang kita keluarkan untuk membeli saham tersebut. Oke, kita lanjut ke during the time Lee owns the shares, it makes entries for any cash dividends received. If Lee receive 20 Hong Kong dollar per share dividend on December 31, the entry is, di sini kita lakukan catatan kalau misalnya si Lee, sepertinya di sini soalnya salah ketik ya. Jadi di sini tuh si Lee itu dapat 2 Hong Kong dollar per share. Di sini kita catat cash sebesar 2.000 didapatkan dari yang tadi Hong Kong dollarnya itu yang dibagikan per dividen itu sebesar 2 Hong Kong dollar. Nah, terus kita kan punya 1.000 lembar saham tadi, berarti kita kalikan 2 dikali 1.000 lembar saham. Maka kita dapatlah di situ dividen revenue-nya sebesar 2.000 dan cash yang kita dapatkan itu dicatat di debit. Boleh lanjut. Di sini assume that Lee Corporation receive a proceeds of 395,000 Hong Kong dollar on the sale of its Bill shares on February 10, 2021 because the shares cost 405,000 Hong Kong dollar. Berarti si Lee ini rugi dong dari tadinya dia beli saham sebesar 405.000 Hong Kong dollar dijual 395.000 Hong Kong dollar. Nah, di sini kita lakukan penjurnalan penjualan share. Di sini itu cash yang kita dapatkan sebesar 395.000. Terus sama aja kayak yang tadi debt investment. Ini kita lakukan kalau misal loss, berarti kita catat loss on sale of share investment sebesar 10.000. Nah, share investment yang kita beli tadinya itu berarti kita jual kan yang 405.000-nya itu berarti kita catat share investment 405.000 di kredit. Oke, boleh lanjut. Nah, yang di sini itu kita masuk ke yang gimana sih kalau kita megang sahamnya itu sebanyak 20% sampai 50%. Nah, di sini kalau dicontoh itu si kita ini megang Miller PLC ini megang sebesar 30% lembar 30% saham dari suatu perusahaan yang namanya itu BEC PLC sebesar 120.000 pound sterling. Nah, kemudian kita catat di akuisisi share investment di sini. Langsung aja dari yang nominal tadi 120.000 tersebut sebesar 120.000 share investment di debit dan cash yang kita bayarkan untuk cash yang dibayarkan oleh Miller PLC ke BEC PLC sebesar 120.000. Lanjut ke yang bawahnya itu assume that for 2020 BEC reports net income of 100,000. Nah, di sini tuh si perusahaan yang tadi itu kan si BEC PLC ini ternyata dapat revenue sebesar 100.000. Nah, kalau misalkan
si Miller PLC itu kan punya 30% saham dari Back PLC, itu yang dibagikan udah bukan dividen lagi, tapi langsung revenue-nya dikalikan dengan jumlah persenan saham yang dimilikinya. Kayak misalnya di contoh, setelah diumumin nih si Back PLC ini dapat 100.000 pound sterling. Nah, sini kita lakukan pencatatan share investment sebesar 30.000. 30.000 itu dari mana? 30% dari kepemilikan Miller PLC ke si Back PLC dikalikan dengan 100.000 net income-nya. Maka kita catat di sini 30.000 share investment di debit, dan kemudian revenue from share investment di debit sebesar 30.000. Kita lanjut yang bawahnya. Di sini gimana sih kalau misalnya ternyata si Back itu bayar 40.000 dividen. Nah, berarti kita juga harus kita itu ambil andil juga gitu kalau kita dipotong sebagai pemegang saham yang lebih dari 20% atau 20% sampai 50% tadi. Nah, di sini kan si Back melakukan pembagian dividen sebesar 40.000. Nah, karena kita memiliki 30% kepemilikan saham atas Back PLC, jadinya kita harus keluarin cash nih untuk dividen. Nah, cash-nya itu berarti 30% dikalikan dengan 30% kepemilikan saham dikalikan dengan $40.000 sebagai cash dividen yang declare sama si Back tadi. Di sini jadi kita catat cash di debit sebesar 12.000 dan kemudian share investment sebesar 12.000 di kredit. Lanjut. Di sini ada yang ketiga itu valuing investment. Valuing investment itu ada 3. Yang pertama, kita itu melakukan investasi itu untuk apa sih? Untuk trading atau untuk non trading atau untuk disimpan untuk collection. Nah, di situ kalau misalnya kita melakukan investasi itu untuk trading, maka jurnalnya itu yang bakal dipakai ada fair value adjustment trading dan unrealized gain or loss income. Terus kemudian kalau misalnya non trading itu ada 2 juga, yaitu fair value adjustment non trading dan kemudian juga ada yang unrealized gain or loss equity. Oke, lanjut ke bawah. Terus kita masuk yang gimana kalau misalnya kita itu anggapnya melakukan trading. Di sini ceritanya si PSSE ini melakukan investasi ke si Yorkville sebesar 50.000 cost-nya. Kemudian di sini fair value-nya itu 48.000. Nah, berarti di sini perusahaan itu sebenarnya loss sebesar 2.000 nih. Nah, loss-nya itu didapat dari 48.000 dikurang 50.000, jadi minus 2.000. Nah, terus di sini ada yang Kodak Company Shares. Jadi si perusahaan yang tadi itu melakukan investasi ke Kodak Company. Nah, di sini itu berarti si cost-nya itu yang dikeluarkan si Kodak itu sebesar 90.000, sedangkan fair value-nya sebesar 99.000. Berarti di sini si perusahaan itu untung sebesar 9.000. Didapat dari 99.000 dikurangin 90.000. Nah, ke bawahnya si perusahaan itu tadi berarti memiliki kepemilikan dari total tersebut, kalau kita hitung dari cost-nya sebesar 140.000. Nah, tapi dari fair value-nya itu sebesar 147.000. Berarti di sini perusahaan ada gain atau untung sebesar 7.000 euro. Kita lanjut ke bawah. Nah, gimana sih melakukan catatannya? Nah, di sini kita catat fair value adjustment trading sebesar 7.000 di debit, kemudian unrealized gain or loss income di kredit. Boleh lanjut. Nah, di tahun 2021 si PSSE ini melakukan investasi lagi nih. Nah, investasinya itu ke
Toby Company Bonds sebesar 40.000, fair value-nya 41.000. Nah, maka kita dapat gain sebesar 1.000. Dari 41.000 dikurang 40.000. Kemudian ada juga melakukan investasi lagi ke Vince Company. Sini cost-nya 80.000, tapi fair value-nya 74.000. Berarti loss dong. Nah, loss-nya itu dapat dari yang 74.000 dikurangin 80.000. Maka dapatlah di sini cost-nya yang dikeluarin itu sebesar 120.000 dan terus kemudian total sebesar 115.000. Total fair value-nya itu sebesar 115.000. Nah, di sini pada tahun 2021 si perusahaan itu loss sebesar 5.000. Lanjut ke bawahnya. Nah, di sini kita lanjut itu kita catat nih unrealized gain or loss-nya. Nah, kalau loss itu kebalikan kayak yang tadi di awal. Kalau loss itu si unrealized gain or loss-nya itu ada di debit. Tapi kalau misalnya justru gain itu berarti ada di kredit. Nah, di sini itu kita catat unrealized gain or loss income-nya sebesar 12.000. Kok 12.000? 12.000 itu begini, karena kita harus catat harus catat itu di pembukuan di akhir. Boleh ke atas sedikit, Fania. Harus catat di pembukuan terakhir itu bahwa kalau si PSSE ini ternyata loss sebesar 5.000. Gimana sih cara nyatetnya? Kalau misalnya kita catat cuman di sini tuh 5.000, berarti yang bakal muncul di pembukuan akhirnya itu si perusahaan masih untung sebesar 2.000. Nah, perhitungannya seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2021 ending balance itu kan harus 5.000. Nah, maka adjustment-nya itu harus 12.000. Jadi si perusahaan ini itu dihitung itu loss-nya itu 12.000 dan gain-nya itu sebesar 7.000. Jadi ketemulah di sini loss-nya itu sebesar 5.000. Lanjut. Nah, ini tuh kalau contoh statement of financial position-nya. Di sini tuh yang dicatat itu ada di bagian investment itu ada yang non-trading. Non-trading itu seperti yang investment held for collection, terus investment shares of less than 20%. Terus lanjut. Terus investment in share of 20 to 50% owned by company, itu non-trading. Kita lanjut ke bawah lagi, itu current asset, bla bla. Nah, terus kalau yang di sini itu dicatat sebagai short term investment itu dicatat sebagai trading. Boleh lanjut, kan ya? Nah, di sini tuh ada yang non trading securities. Di sini tuh ada si Ingrau AG has two securities that it classifies as non-trading. Nah, di sini tuh si Ingrau AG melakukan investasi tapi non-trading. Nah, gimana sih nyatetnya? Sebenarnya sama aja kayak yang di atas. Kalau yang ini, yang pertama kita catat dulu di sini si Ingrau AG melakukan investasi kepada Rachel Sub AG shares sebesar 93.537 euro. Itu cost-nya. Fair value-nya sebesar 103.600. Berarti dia mengalami gain sebesar 10.063 euro. Kemudian juga selain itu si Ingrau AG melakukan investasi kepada Zeller Company shares sebesar 200.000, tapi fair value-nya sebesar 180.400, berarti dia rugi sebesar 19.600. Nah, di bawahnya itu totalnya, kita lakukan total. Nah, ternyata di sini tuh Ingrau AG itu loss sebesar 9.530. Oke, lanjut.
Di sini tuh kita lanjut di adjusting entry-nya itu sama aja kayak yang tadi. Karena terjadi loss, berarti kita catatnya unrealized gain or loss itu di debit sebesar 9.537, kemudian fair value-nya sebesar 9.537. Di bawah. Nah, terus di sini kita lakukan closing entry. Karena yang tadi itu si perusahaan itu non trading, kita lakukan lagi di sini akumulasi terhadap comprehensive income. Maka di sini closing entry-nya adalah accumulated order comprehensive income di debit sebesar 9.537 dan unrealized gain or loss di kredit sebesar 9.537. Oke, boleh lanjut ke bawah. Oke, kita lanjut ke yang Ingrau AG. Di sini itu ceritanya itu si Ingrau AG itu punya share capital ordinary sebesar 120.000 dan retained earnings sebesar 126.200. Ini statement of financial position ya. Terus dari yang tadi itu mengalami loss, jadi karena itu non trading dianggapnya sebagai equity, itu bakal mengurangi equity sebesar 9.537. Oke, sebenarnya ini sih sama aja, mungkin kalian bisa cek sendiri nanti ya di modulnya. Boleh lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, mungkin sekian sih modul mengenai chapter 13. Dari teman-teman, apakah sudah paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau nambahin dikit aja buat latihan yang ada di modul, karena adanya keterbatasan waktu, nanti untuk jawabannya akan panitia kirim ya di grup. Jadi untuk pembahasan latihannya nanti bakalan kita kirim gitu. Dan sekarang udah masuk sesi Q&A. Teman-teman boleh kalau misalnya ada yang masih dibingungin, boleh langsung on mic aja, tanyain, atau boleh chat di kolom. Mungkin dari aku dulu aja kali ya. Aku mau nanya nih ke Rio sama Vidi. Kalau dari kalian sendiri, untuk materi akuntansi keuangan 2 ini, yang untuk bahan UTS itu paling tricky itu di bagian apa sih kira-kira? Boleh Vidi atau Rio jawab. Mungkin dari aku dulu ya bantu jawab. Kalau yang dari pembahasan aku dari chapter 12 dan 13, menurut aku sih yang agak tricky itu di perhitungan dividen, terutama di yang chapter 12. Gitu. Oke, di chapter 12 ya berarti tahap-tahapnya, cara ngitungnya berarti harus benar-benar ini banget ya, teliti banget. Kalau dari Rio sendiri gimana? Oke, kayaknya Rio agak terkendala sinyal. Oke, nggak apa-apa. Sama aku mau nanya ini dong, kira-kira pas UTS kemarin tuh lebih banyak jurnalnya kah atau gimana tuh? Kalau dari yang UTS aku kemarin di semester 2 itu soalnya berupa
isian esai sebanyak 25 nomor. Jadi isinya itu seperti jurnal penjurnalan singkat. Kayak yang dicontoh-contoh yang Karyo dan aku kasih aja. Oke. Kalau dari Rio, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau dari aku sih buat soalnya ya, sebenarnya sama sih. Palingan aku cuma mau kasih notes buat perhatiin di bagian bond sama yang debt investment. Soalnya itu tuh biasanya paling sering keluar ya jurnalnya. Kalau buat teori-teori sih harusnya gampang lah ya. Maksudnya ya udahlah gitu, teori, it's just a theory gitu. Gitu sih paling. Oke, kalau dari teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang masih bingung kah? Kalau misalnya ada, boleh langsung aja ditanyain. Halo, aku boleh nambahin nggak sedikit? Boleh. Ya, jadi izin masuk sini ya. Sebenarnya aku pengajar MO tapi lagi mantau aja. Aku mau nambahin buat AK2. Tadi kan disampaikan ada isian ya. Isiannya itu adalah ya kalian bikin jurnal dan ngitung segala rupa udah biasa. Nah, tapi yang mau aku tambahin itu kalau kalian ngisi jurnalnya benar tapi angkanya salah itu dapat setengah. Sekali lagi aku sampaikan ya. Kalau kalian ngisi jurnalnya benar tapi angkanya salah itu dapat setengah nilainya. Tapi kalau kalian jurnalnya salah tapi angkanya benar 0 nilainya. Jadi apa kesimpulannya? Pastiin kalian paham jurnalnya gitu. Jadi seandainya jurnalnya benar aja, tapi angkanya salah, kalian udah dapat setengah gitu ya. Dibanding dengan kalian jurnalnya benar, tapi angkanya salah, itu dapat 0. Gitu ya. Itu aja sih tambahan dariku, pengalaman dariku. Terima kasih. Oke, makasih Kak Sidan buat tambahannya. Oke, dari teman-teman berarti udah nggak ada lagi. Oke. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat partisipasi teman-teman. Sayangnya waktu kita udah habis nih sekarang. Tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang masih mau ditanyain lagi, boleh banget karena panitia bakal kirimin Google Docs, jadi kalian bisa nulisin pertanyaannya langsung di situ ya. Selain itu, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman untuk isi form evaluasi yang bakal dikirim juga di kolom chat. Atau nanti di akhir acara juga bakal ditampilin untuk QR code-nya. Jadi teman-teman bisa langsung scan aja dari situ. Oke, sebelum mengakhiri basement hari ini, karena tadi kita udah diawali sama foto, kita akhiri dengan foto lagi ya. Teman-teman boleh on cam dulu, rapi-rapi lagi sebelum aku pandu sesi fotonya. Oke, aku mulai ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke. Sebelum itu, aku juga mau info ini, kalau basement tuh nggak cuma hari ini aja, karena ada lagi di hari Rabu tanggal 6 April, mata kuliahnya itu ada AKB dan juga MO di jam 4 sampai 5.40 sore. Dan hari yang terakhir di hari Sabtu tanggal 9 April, buat mata kuliahnya sendiri ada pajak 1 dan 2, itu di jam 10 sampai jam 11.40. Lalu untuk yang kedua itu ada statistika bisnis di jam 4 sampai 5.40 sore. Terima kasih teman-teman yang udah datang di hari ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih sekali lagi kepada para pengajar, Rio dan Vidi, dan juga kepada para peserta atas waktunya. Jangan lupa datang ya teman-teman. Aku Fania sebagai MC hari ini mewakili seluruh panitia Basement 2022. Mau ngucapin terima kasih dan sampai ketemu di basement hari selanjutnya. Bye-bye. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga